Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Kami menyampaikan siaran ini dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, bila mana ada pemirsa yang merindukan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur, apakah pelayanan doa, Bible study, kunjungan, perlawatan, atau apapun, saudara bisa menghubungi di nomor WA kami. Nomor 085 700 994 007. Saya ulangi, 085 700 994 007. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Dan sebagaimana kita ketahui, di samping saya ada dua panelis yang akan menolong kita untuk belajar bersama. Yang pertama, Pendeta Adrian Runesi, Gembala Jemaat Semingjen. Berikutnya, di sebelah saya ada Pendeta Rafael Polimpung, Gembala Jemaat Anjasmoro. Dan saya sendiri sebagai moderator, Pendeta Daniel Siswanto. Baik, sebelum kita akan memulaikan diskusi atau panelis ini, kita akan berdoa. Doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Adrian Runesi. Baik, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu. Melalui pelajaran Sekolah Sabat kami, pelajaran yang ke-8. Kiranya Tuhan akan berkati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran yang ke-8, kebijaksanaan untuk hidup benar. Ayat hafalan atau ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seperti yang telah kita lihat, kasih karunia Allah menyediakan pengampunan dosa. Dan itu menciptakan hati yang baru dalam diri pendosa yang bertobat, yang sekarang hidup oleh iman. Kita akan memulaikan dari pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Dalam Hatiku aku menyimpan janjimu. Ini kita ambil dari Mazmur pasal 119. Pendeta Adrian. Alkitab menggambarkan kehidupan iman sehari-hari sebagai ziarah atau berjalan dengan Tuhan di dalam kebenaran. Nah, kehidupan iman ini dipertahankan dengan berjalan menurut Taurat Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam Sekolah Sabat kita, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Di dalam pelajaran kita disebutkan dalam judulnya adalah dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, berbicara tentang janji. Apa itu janji? Janji itu adalah sesuatu kepastian yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Dan tentunya janji itu ada di dalam perintah-perintah daripada firman Tuhan. Nah, di dalam pelajaran kita di sini disinggung bagaimana kehidupan yang dipertahankan oleh karena melakukan firman Tuhan setiap saat. Artinya penurutan. Nah, seseorang yang dia menurut firman Allah, dia menurut firman Tuhan, tentu dia akan selalu menyimpan janji-janji itu di dalam pikirannya. Di dalam pelajaran kita di sini disebutkan bagaimana di dalam Mazmur 119 ya, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Jadi inilah janji Tuhan itu yang dimaksud. Bagaimana kalau umat-umat Tuhan setia kepada Tuhan, maka dia akan memegang janji itu dan dia akan berbahagia. Bagaimana caranya memegang janji itu? Memelihara akan perintah-perintah firman Allah. Dan yang menarik, Alkitab juga menyebutkan
bahwa ternyata berjalan di dalam jalan Tuhan itu sama seperti juga berjalan dalam cahaya wajah Allah. Berbicara tentang wajah, kenapa kok Alkitab menyinggung tentang wajah? Ternyata wajah itu menggambarkan karakter. Makanya kalau kita lihat orang, loh kenapa kok kamu agak muram ya? Berarti orang bilang, oh ini karakternya sukanya kayaknya ngeluh terus, ya tidak semangat. Tapi kalau orang itu dia adalah seorang yang selalu menampilkan wajahnya dengan sukacita, orang lihat dapat menilai, oh orang ini selalu bahagia ya, senang, happy terus. Padahal tidak tahu di rumah tentu ada punya masalah. Nah begitupun dalam kehidupan kerohanian. Kalau saya setia kepada Allah, maka secara tidak langsung akan tampak di wajah kita bahwa saya adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh dan setia. Walaupun ada juga kadang orang yang mungkin munafik menunjukkan wajahnya, tapi tidak bisa dipungkiri. Kita bisa menilai orang itu dari karakter dia sehari-hari. Kalau dia selalu setia kepada Tuhan. Jadi, bagaimana supaya wajah Allah itu ada di dalam kehidupan kita dan kita memantulkan wajah Allah itu? Maka menurut perintah-perintah Allah, memelihara perintah-perintah Allah. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-15 dan 16 saya mau bacakan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Jadi itulah yang Tuhan mau. Setiap saat merenungkan firman Allah, mengamati firman Allah, ya, dan juga selalu mau bergemar. Saya tidak mau untuk jauh daripada Tuhan. Selalu melakukan perintah firman Tuhan. Terima kasih. Ya, ada dikatakan di sana menuruti perintah itu tidak selalu legalistik. Ya kan? Bagaimana caranya supaya kita menuruti tapi bukan sekedar legalistik? Bagaimana pendeta? Baik, seringkali ada orang itu dia menurut firman Allah itu karena ya pokoknya Alkitab bilang 10 hukum bilang begini, dia ikutin aja terus. Tapi bagaimana supaya saya bisa menurut firman Allah itu tetapi tidak legalistik? Itu kan pertanyaan yang menarik. Saya kasih ilustrasi sama seperti dalam hubungan suami istri. Kenapa seorang istri atau seorang suami tidak boleh pulang telat ya atau tengah malam? Jadi kalau dia mau keluar mungkin ada pekerjaan, tapi selalu pulang harus apa? Tepat waktu. Kenapa? Ya, karena saya sudah mencintai. Di rumah ada anak-anak saya yang menunggu, istri saya sedang menunggu, ya. Atau contoh, kenapa saya tidak boleh berkata kasar atau memaki atau mungkin melakukan kekerasan kepada istri saya? Apa karena ada aturan tidak boleh nanti kena hukum KDRT dan yang lain-lain? Bukan. Tapi karena saya mencintai pasangan saya, makanya saya tidak mau menyakiti dia. Begitupun kita. Kenapa saya harus menurut firman Allah? Saya harus mengasihi Allah. Karena saya memang punya hanya kasih saya kepada Allah, tidak ada yang lain. Tapi ada orang, itu yang kembali lagi tadi saya katakan, dia menurut tapi dia munafik. Ya, kelihatannya wajahnya kelihatannya menarik, tapi sebenarnya dia munafik. Tapi sebenarnya tanpa disadari, segala sesuatu yang tulus dari dalam hati, yaitu pikiran, itu akan tampak di luar dengan baik. Karena itu ada cinta ya. Karena ada cinta. Itulah kebijaksanaan. Kasih kepada Allah. Oke, Terima kasih. kita lanjut ke pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Ajarlah Kami Menghitung Hari-hari Kami. Nah, keberadaan manusia yang jatuh hanyalah uap dalam terang kekekalan. 1000 tahun di hadapan Tuhan adalah seperti suatu giliran jaga di waktu malam yang berlangsung selama 3 atau 4 jam. Mazmur 90 ayat 4. Sementara kita diarahkan untuk menghitung hari-hari. Ini bagian dari kebijaksanaan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Baik. Ternyata di dalam pelajaran kita ini juga disinggung bahwa ternyata kehidupan kita ini kadang-kadang seperti uap. Kalau kita lagi masak air, makanan, ya, lalu kalau dia sudah panas, ya udah mematangkan, dibuka itu uap. Uap itu kan kelihatannya bagus, banyak. Tapi dalam sewaktu-waktu langsung apa? Ya hilang aja, habis gitu. Udah kalau udah dibuka udah selesai. Manusia pun begitu. Ya. Kita tidak tahu kapan waktu kita di dunia ini. Walaupun ada yang merasa kok lama sekali. Tapi ada yang merasa cepat sekali. Dan tanpa disadari kita akhir-akhir ini kalau kita rasakan kehidupan ini kok cepat sekali ya berlalu. Ini saya baru datang kerja, loh kok nggak terasa udah mau selesai ya. Nah itulah. Nah yang Tuhan mau adalah apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, itu yang harus kita renungkan setiap saat.
Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami ini, bukanlah soal kita maksudnya mencatat hari ini tanggal berapa ya, besok tanggal berapa, bukan. Tapi bagaimana saya mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan setiap saat dalam apa? Kehidupan saya. Makanya tadi dianalogikan, kadangkala waktu Tuhan itu ya, 1000 tahun itu seperti apa? Seperti hanya beberapa jam. Itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi asik, kadang-kadang kita nggak rasa, loh kok ini udah sore ya? Oh saya harus pulang nih. Ya kan? Begitupun kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan setiap saat, kita harus merasakan apa? Aduh, kok nyaman, kok waktunya sebentar. Saya kasih contoh. Kalau kita pergi dalam ibadah, kebaktian di gereja. Kadang-kadang kita waktu datang, ini aplikasi ya. Kita sudah di rumah ibadah, tapi kadang-kadang, aduh kok kapan ya tutup Sabat? Kapan ya sore pulang, mau pulang istirahat? Berarti kita belum merasakan dengan siapa? Tuhan. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Walaupun itu seperti kayak hanya sekedar liturgi, sekedar mungkin rutinitas. Tapi ingat, tapi ada orang yang waktu dia datang gereja, dia datang, nggak terasa, loh kok udah tutup Sabat aja ini ya? Kenapa? Karena dia nikmati kebersamaan, beribadah dengan umat-umat Tuhan. Nah jadi itulah yang Tuhan mau, menghitung hari-hari bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Di pelajaran ini juga dikatakan begini. Hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Jadi memang diperlukan kebijaksanaan dalam menghitung hari. Luar biasa Pak Pendeta. Artinya tidak peduli seberapa cepat hidup kita berlalu, Tuhan senantiasa memberikan harapan bagi kita. Bukankah demikian? Benar. Oke. Kita ke pelajaran berikutnya di hari Selasa dengan judul Ujian Tuhan. Rupanya hidup dengan kebijaksanaan itu perlu juga diuji ya. Benar. Mazmur pasal yang ke-81, Mazmur pasal 95 dan Mazmur 105 adalah dasar di pelajaran hari Selasa. Ada satu gambaran di mana digambarkan tentang Meribah adalah tempat Israel mencobai Allah dengan menantang kesetiaan dan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seringkali kita ini seakan-akan menantang Tuhan. Tuhan setia nggak kepada kita? Tapi rupanya kebalikannya. Dan dikatakan di sini, dan karena ketidaktaatan dan kurangnya kepercayaan, bangsa itu gagal dalam ujian Allah. Pertanyaannya, seberapa penting ujian itu bagi kita, Pak Pendeta? Baik, apakah ujian itu sangat penting? Ya. Sebenarnya apa tujuan daripada ujian itu? Itu untuk meningkatkan kualitas iman kerohanian kita. Nah, meskipun ujian itu karena terjadi, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, karena kesalahan saya. Saya berbuat dosa, saya melanggar akan perintah firman Allah. Akhirnya Tuhan tegur, tapi jangan salah. Akhirnya itu menimbulkan ujian bagi kita. Ujian, oh ternyata saya ini harus lebih baik lagi, lebih setia kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kadang ujian itu terjadi karena apa? Ya memang itulah keadaan kondisi daripada dunia ini. Ya saya mau tidak mau ya saya harus hadapi. Mungkin bisa karena alam, bisa karena mungkin orang lain. Tapi saya harus bisa menghadapi semua itu. Nah, maka apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah bagaimana meskipun kadangkala kita gagal dalam perjalanan hidup ini. Ada mungkin kegagalan, kita mungkin jatuh. Ya. Tetapi yang perlu kita selalu ingat adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Lalu yang kedua adalah meskipun kadang-kadang kita mungkin terlihat jauh daripada Tuhan. Jauh sekali. Tapi sebenarnya Allah yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi Tuhan, dia selalu datang memberikan solusi yang terbaik. Kalau manusia, kalau sudah salah, kita selalu menunjuk, kita menyalahkan. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Tapi kalau Tuhan tidak, dia datang, dia menyelamatkan akan kita semua. Jadi, bagaimana supaya kita tahan akan ujian itu? Pertanyaan kan begitu. Maka, saya harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin untuk menurut akan perintah firman Allah. Karena itulah bukti bahwa saya bijaksana di dalam kehidupan saya. Bijaksana untuk melakukan setiap perintah firman Allah. Terima kasih. Baik, luar biasa. Karena rupanya kalau orang nggak pernah menghadapi ujian, saya pikir levelnya nggak naik-naik ya. Jadi perlu ujian agar level kita naik. Makanya
pengalaman-pengalaman hidup, apakah susah, apakah senang, itu menentukan seberapa kuat kita ini. Dan itu perlu ujian. Itu bagian daripada kebijaksanaan. Terima kasih Pak Pendeta Adrian. Kita masuk ke hari Rabu, Pendeta Rafael. Judulnya adalah tipu daya dari jalan yang jahat. Dasar Alkitab yang diambil adalah Mazmur 141. Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan di dalam dan dari luar. Pemazmur tidak hanya terancam oleh rencana orang fasik, tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan dalam pelajaran Sekolah Sabat ini tentang tipu daya dari jalan yang jahat itu, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Siswanto. Saudara yang terkasih, pernah nggak saudara, saya mau langsung tanya dulu ya, pernah nggak saudara merasakan, kok enak banget ya orang di luar sana? Nggak percaya, tanda kutip lah ya, nggak percaya sama Tuhan, tapi enak hidupnya. Saudaraku, hati-hati. Ini adalah salah satu tipu daya dari si jahat. Bukan berarti ketika hidupnya baik-baik, maka sebenarnya dia baik-baik saja. Tidak, saudaraku. Tetapi inilah salah satu tantangan kita sebagai umat Tuhan, agar kita hidup bijaksana di dalam kebenaran. Pemazmur, Mazmur 141, ditulis oleh Raja Daud. Ada dua hal dia katakan, yang dia nyatakan bahwa ini kelemahannya. Yang pertama adalah sesuai pelajaran kita, adalah untuk mengendalikan diri di dalam berbicara. Jadi dia sangat berhati-hati. Karena dia katakan berbicara ini mengacu kepada penjagaan gerbang kota. Ya. Apa yang sudah keluar kadang-kala sudah tidak bisa ditarik kembali, bukan? Ya, kadang-kala kita ngomong, tidak sadar, aduh sudah tersakiti kita punya saudara yang lain. Saudaraku, Raja Daud berhati-hati dengan ini. Yang kedua, dia berhati-hati juga di dalam menyerahkan nasihat kepada orang benar atau terpikat oleh makanan lezat orang fasik. Itu yang tadi saya katakan. Melihat yang di luar seakan-akan baik, seakan-akan lebih menyenangkan. Loh, kok saya sebagai umat Tuhan kok kayaknya susah banget ya. Kok nemen. Kalau saya waktu di Malang dengar sering yang diulang-ulang adalah itu. Kok nemen ya. Saudaraku, hati-hati. Jangan masuk kepada hal itu. Kenapa? Pelajaran kita lebih lanjut. Ketika kita mulai terpikat oleh pencobaan ini, maka kita mulai membayang-bayangkan. Ya, kita mulai pikir-pikirkan. Ada kecenderungan untuk kita mau mikir di sana. Lalu akhirnya yang kedua, kita mulai praktekkan. Sudah praktekkan, akhirnya kita menikmati. Saudaraku, inilah tujuan daripada pencobaan itu. Pelajaran kita sebutkan. Mazmur 1 ayat 1 katakan, tujuan pencobaan supaya kita tidak berjalan di dalam Tuhan. Ya, bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan, tapi berjalan dengan orang fasik. Lalu kita berdiri di jalan orang berdosa. Jadi tujuannya. Lalu bukan hanya berdiri, berjalan, tapi kita duduk bersama dengan orang fasik. Pertanyaan yang terakhir, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya ini tidak tergoda oleh tipu daya dari jalan yang jahat? Bagaimana? Pelajaran kita ada berikan dua solusi yang penting, saudaraku. Yang pertama, bagian atas sebutkan doa yang tidak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh. Saudaraku, doa kita tahu adalah nafas. Jadi ketika saudara melihat ini, cepat-cepat berdoa, saudaraku. Jangan biarkan ini pikiran ini berkembang, tapi berdoa dalam hati, Tuhan, saya tetap mau percaya sama Tuhan. Ya, berdoa tidak henti, karena dia seperti nafas. Lalu yang kedua, bagian bawah sebutkan, hanya ketergantungan total kepada Tuhan yang dapat menjamin kemenangan seseorang. Jadi tidak hanya berdoa, tapi ambil keputusan, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya bergantung tetap sama Tuhan. Walaupun keadaan saya sepertinya, tanda kutip, berbeda dengan orang fasik, tapi saya percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Artinya, kita sebagai umat Tuhan, orang yang beriman, dipanggil ya untuk dengan sabar mempercayai Tuhan dan menantikan Tuhan apapun yang terjadi. Karena itu bagian daripada kebijaksanaan. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk ke hari Kamis. Berkat-berkat hidup benar. Mazmur pasal 1, Mazmur 112 dan Mazmur 128. Dari banyak berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menghormati Tuhan, kedamaian mungkin adalah salah satu yang terbesar. Pertanyaannya adalah, berkat apakah yang dijanjikan bagi mereka yang menghormati Tuhan?
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ada dua hal saudaraku berdasarkan pelajaran kita. Yang pertama adalah berkat bagi kita saat ini. Dan yang kedua, bagian tengah ke bawah sebutkan, itu adalah berkat kehidupan kekal, kekekalan. Mari kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, apa itu berkat bagi kita saat ini? Mazmur 1 ayat 1-3. Orang yang hidupnya tetap benar, walaupun dengan tipu daya banyak setan coba lakukan, dia dikatakan akan sama seperti apa katanya? Pohon yang yang ditanam di tepi aliran air. Apa hasilnya? Ada 3 saudaraku. Perhatikan ayat itu. Menghasilkan buah. Ini penting. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, orang itu akan menghasilkan buah. Yang kedua, daunnya tidak layu, saudaraku. Wah, ini luar biasa. Tadi Pendeta Adrian sudah sebutkan, wajahnya akan terus menampilkan apa? Keceriaan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Sekalipun dia menghadapi masalah banyak, tapi wajahnya tidak bisa menipu. Itulah umat yang bergantung sama Tuhan, saudaraku. Wah, luar biasa. Saya merinding ini. Damai sejahtera kita dapat. Yang ketiga, yang diperbuatnya berhasil. Kita imani ini. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, Mazmur 112 ayat 1-9, wah banyak sekali saudaraku. Mazmur 108 banyak sekali, saya coba sebutkan ya. Diberkati dia. Bukan cuma dia, anak cucu. Waduh, siapa yang mau saudaraku? Anak cucunya diberkati, bukannya dia, tapi keturunannya. Ketiga, harta benda, kekayaan, kebenarannya pun akan diberikan. Dan yang terakhir dikatakan dia hidupnya mujur, tidak akan pernah gagal. Inilah hal-hal yang akan kita dapatkan sementara ini. Tapi jangan lupakan bagian tengah ke bawah. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Itu dia. Luar biasa. Itu selalu yang dislogankan atau yang selalu disemboyankan oleh pimpinan kita. Kita harus ke surga. Itu bagian daripada berkat yang luar biasa. Orang-orang umat Tuhan yang mencoba memahami ini adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Rafael. Di hari Jumat ada sedikit konklusi. Nanti sebelumnya ada kata-kata penutup. Tapi di hari Jumat ada yang menarik di sini dikatakan begini. Di zaman modern ini memperoleh kebijaksanaan tampaknya tidak begitu diinginkan seperti mencapai kebahagiaan. Orang lebih suka bahagia daripada bijak. Bagaimana Pak Pendeta ini? Baik, saudara, ini menarik ya. Orang lebih suka terlihat bahagia dibandingkan bijak. Tetapi perhatikan saudaraku, ketika kebijaksanaan, kebenaran itu tetap kita pertahankan. Ingat pelajaran kita hari Kamis tadi. Berkat Tuhan akan menjadi bagian dia. Jadi jangan kejar kebahagiaannya. Karena kalau ketika kita kejar kebahagiaan, kita bisa menghalalkan segala cara. Iya ya, segala cara kita bisa ini. Tapi kalau kita bijak, sekalipun kelihatannya kok kita begini-begini saja, tapi tetap kita harus percaya. Itulah di situ iman kita bertumbuh. Roma pasal 1 ayat 17 sebutkan dari iman kepada iman. Artinya iman itu gak akan diam, gak akan stagnan. Tadi Pendeta Siswanto sempat bilang, iman ini akan naik kelas, diuji tadi dikatakan, akan naik. Nah itu sebabnya kenapa kok kebijaksanaan jauh lebih penting. Karena kebijaksanaan itu membuat orang itu tetap berdiri dalam kebenaran dan dia setia sampai masuk dalam kerajaan surga. Saudara pilih mana? Bahagia sekarang tapi tidak masuk surga? Atau saudara tetap bahagia di sini dengan keadaan yang Tuhan izinkan bagi saudara dan saudara pun menerima kerajaan surga? Pilih saudara. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran-pelajaran ini mengajarkan kepada kita untuk inilah kebijaksanaan yang Tuhan ingin raih, yang Tuhan ingin semua umat Tuhan raih. Sebagai kata-kata penutup atau mungkin bagian daripada pelajaran kita, Pendeta Adrian, kira-kira poin-poin penting apa yang Pendeta bisa sampaikan untuk kita? Baik, saya mungkin mau ambil dari ayat Alkitab ya. Dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ini berbicara tentang kebijaksanaan untuk hidup benar, ya. Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan, maka itu adalah orang-orang yang selalu mau untuk menerima pengetahuan. Pengetahuan apa? Hikmat. Pengetahuan apa? Didikan. Nah, ini hikmat didikan yang bagaimana? Maka kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 13
Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, ini hal-hal ini. Kalau orang yang bijak, dia akan tinggalkan ini semua. Dia tidak akan mau berbuat jahat, dia tidak akan mau sombong, dia tidak mau congkak, ya, dan dia tidak mau menipu orang lain. Nah, ini contoh-contoh hidup yang bijak itu, bijaksana yang benar. Di akhir dari statement yang saya mau berikan adalah, mari kita hidup dengan bijak. Kalau kita hidup dengan bijaksana sesuai firman Tuhan, kita akan oke. Tapi kalau kita tidak hidup sesuai perintah firman Tuhan, kita akan KO pada akhirnya. Artinya tidak akan menerima kebahagiaan di surga. Terima kasih. Luar biasa. Pendeta Rafael, silahkan berikan komentar penutup sebagai poin-poin yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih. Saudaraku, perhatikan apa yang di pelajaran hari Jumat terakhir. Saya cuma mau mengutip terakhir saja, hari Jumat. Ada sebuah gambaran yang diberikan oleh Ellen White mengenai bagaimana kehidupan yang kekal itu. Indah, ya saudara, indah sekali. Saudara boleh baca. Bagaimana caranya kita bisa sampai sana? Kita harus hidup bijaksana dan benar. Itu sebabnya apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, tetap percaya sama Tuhan. Tetap bergantung, dan pada waktu Tuhan, kita semua akan menerima bukan hanya berkat di atas dunia ini, tetapi berkat keselamatan. Itulah yang harus kita kejar. Saudaraku, kita harus ke surga, ya. Saya kutip ini, kita harus ke surga. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih. Luar biasa pelajaran kita. Kebijaksanaan untuk hidup benar. Jadi kalau kita menghadapi ujian, anggap saja kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Kalau kita berhadapan dengan tipu daya, penggodaan, mari kita bertahan. Karena anggap saja itu juga bagian daripada rencana Tuhan, kita hidup lebih bijaksana. Dan yang paling pasti, kebijaksanaan membawa kita kepada keselamatan. Kita akan tutup di dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rafael Polimpu. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terpujilah Engkau. Kami sudah boleh mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami semakin hidup bijaksana untuk kedapatan hidup benar ketika Tuhan datang. Kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi kuasa-Mu dapat menyanggupkan kami hidup bijaksana, hidup benar. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami seperti tadi katakan, berdoa tidak henti-henti kepada Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Sehingga bila mana Tuhan datang, kami tidak hanya memperoleh berkat di atas muka bumi ini, tetapi berkat keselamatan menjadi bahagian kami. Berkati seluruh hamba Tuhan, Pendeta Siswanto, Pendeta Runesi, dan seluruh pemirsa. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk selalu bersama-sama dengan Voice of Seven Konferensi Kawasan Timur dalam diskusi Sekolah Sahabat kita. Bila mana ada permohonan untuk pelayanan, baik belajar Alkitab, doa, atau apapun, silahkan ke call center kami 085 700 994 007. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita.